kembali lagi ke podcast Volks Video Talks. Yeay! Dalam episode 2 yang kali ini kita akan membahas nih, apa saja sih halangan-halangan yang ada dalam perkawinan. Salah satunya tuh tentang pacaran beda agama. Wah, siapa nih yang relate nih mungkin tentang topik ini? Aduh, oke. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke inti topik podcast kali ini, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Aku Sevi dari lingkungan D7 sebagai host podcast Volks Video Talks episode 2. Yeay. Nah teman-teman, hari ini aku ditemani kembali oleh Romo paroki kita, yaitu Romo Satrio. Doda dulu. Nah, oke. Nah, mungkin teman-teman kaula muda yang sedang melihat episode 2 kali ini, siapa sih yang mungkin sekarang sedang mengalami pacaran beda agama? Coba mungkin sambil senyum-senyum nih ya, kelihatan nih. Dan kenapa sih kalian itu mungkin, kenapa anak muda sekarang ini tuh banyak terjebak dalam pacaran beda agama dan mungkin terjebak dalam berbagai halangan-halangan perkawinan lainnya yang belum diketahui oleh kaula muda? Maka kita langsung aja membahas dalam episode 2 Volks Video Talks hari ini. Nah, Romo Satrio nih, di mata anak muda nih Romo, yang penting menurut anak muda nih adalah yang penting itu cinta, urusan agama itu mungkin belakangan, seperti itu. Atau mungkin banyak apa sih halangan dalam perkawinan itu apa aja sih yang kita tuh gak ngerti, udah yang penting asal nikah gitu aja, yang penting pemberkatan gitu aja. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mo, gimana sih tentang pernikahan itu sendiri secara definisinya dulu mungkin. Ya oke, terima kasih Sevi. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Iya, pagi. Nah, sebagai pengantar nanti penjelasan saya akan menjawab pertanyaannya Sevi ya. Jadi sebagai pengantar Romo akan cerita begini. Di dalam perkawinan Katolik itu kan satu pasangan seumur hidup kan ya. Ya, dan tidak benar. bisa diputuskan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia gitu kan ya. Kadang orang takutnya, aduh nanti kalau sudah nikah nggak bisa putus gimana gitu kan ya. Nah, di dalam gereja kalian perlu mengenal ada yang namanya anulasi gitu ya. Anulasi itu artinya pembatalan perkawinan. Wow, Nah, gimana tuh? itu bisa dilakukan jika ada persoalan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Kalau ada masalah sebelum nikahnya gitu loh ya. Contohnya ada perumpamaan seperti ini. Kalian suka nonton bola kan? Nah, di dalam sepak bola itu ada istilah offside gitu ya. Ya. Offside itu misalnya bolanya sudah benar-benar masuk gawang, gitu. Aktual masuk gawang. Tetapi peristiwa sebelumnya ada offside sehingga bola itu tidak dianggap sebagai gol meskipun masuk gawang gitu ya. Oh, iya. Nah, Oke, jadi oke. perkawinan itu bisa dibatalkan jika ada masalah yang terjadi sebelum perkawinan itu dilangsungkan gitu ya. Jadi ada tahapannya ya juga ya, Iya, Romo, sebelumnya itu bahwa ternyata ada beberapa hal yang ini tuh belum bisa dinyatakan untuk bisa menikah dulu, seperti itu ya Romo ya. Harusnya gitu. Nah, tapi kadang oke, ada oke. hal yang baru ketahuan setelah menikahnya. Oh, Nah, kalau oke, terjadi baik, seperti baik. itu bisa diajukan anulasi. Anulasi. Istilahnya kan dibatalkan. Dibatalkan. Nah, jadi bukan cerai ya. Kalau cerai kan memang benar-benar bersatu, Ya. terus dipisah gitu aja, itu kan cerai. Kalau gereja Katolik anulasi, anulir, batal, dianggap bahwa dulu waktu nikah itu tidak terjadi sakramen. Allah tidak menyatukan mereka. Karena ada masalah yang terjadi sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Nah, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan perkawinan itu? Nah, makanya Romo akan bahas halangan-halangan perkawinan. Kalau terjadi hal itu, nah, itu bisa menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Kalau tidak ada,
ya kalian harus menjalani dengan setia hidup menikah itu, begitu kan ya. Oke, menarik ya teman-teman sekalian ya tentang episode 2 kali ini nih. Sebelumnya kita kan sudah membahas apa aja ayo. Nah, akan membahas kemarin itu kita membahas tentang tujuan dan ciri perkawinannya itu. Nah, yang sekarang supaya makin meyakinkan kita tentang perkawinan, sebelum menerima sakramen perkawinan, kita akan cari tahu lebih dalam nih, apa aja sih yang menjadi halangan-halangan dalam perkawinan. Baik, untuk bisa langsung aja Mo, dari yang pertama mungkin. Oke, jadi di dalam gereja Katolik ada 12 halangan. Wow, Iya. serasa murid-murid Yesus ya, 12 murid. 12 loh. Iya. Oke, dicatat ya, kaula muda sekalian ya, apa aja sih halangannya itu? Oke, saya jelaskan ya Sevi. Yang pertama adalah halangan usia. Nah, menurut kitab hukum kanonik, bentar. Menurut kitab hukum kanonik, kanon berapa ini? Kecil banget. 1083. Usia minimal di dalam batas gereja adalah laki-laki 16 tahun, perempuan 14 tahun. Di bawah itu nggak bisa. Memang terasa muda sekali. Nah, ini karena konteks orang Eropa ya, latar belakang itu. Nah, tetapi gereja juga menganjurkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan negara setempat, gitu ya. Nah, konferensi wali gereja di Indonesia itu menyatakan batas usia minimal di Indonesia 19 tahun. Nah itu yang taati gitu ya. Di bawah 19 tahun tidak boleh menikah. Alasannya apa? Dia ada batasan usia. Karena kalau di bawah itu dianggap belum punya kesiapan akal mental. budi, kesiapan mental, tidak bisa memahami makna nilai perkawinan Katolik dengan baik, begitu ya. Maka harus usia lebih dewasa. Karena perkawinan kan nggak main-main, harus dibekali dengan pemahaman yang cukup. Benar. Gitu ya. Nah itu soal usia. Nah lalu halangan yang kedua adalah halangan impotensi. Wow, yang kedua adalah impotensi nih kaula Jadi muda. impotensi itu terhalang, baik laki-laki maupun perempuan. Impotensi itu definisinya apa? Impotensi adalah kondisi ketika seseorang tidak bisa melangsungkan hubungan seksual dengan sempurna. Oke. Begitu kan ya. Nah, tetapi bisa dilihat juga apakah impotensinya itu. Nah, impotensi itu ada dua macam. Apa aja ada tuh? absolut, ada relatif gitu ya. Yang absolut itu tidak bisa disembuhkan. Oke. Yang relatif itu ada kemungkinan bisa disembuhkan. Nah, jika impotensinya itu masih bisa disembuhkan, nah itu masih bisa gitu ya. Tetapi kalau tidak bisa, itu permanen sifatnya. Nah, itu menjadi halangan. Nah, karena di dalam kitab suci sendiri dikatakan ya, baik pria maupun wanita akan meninggalkan ayah ibunya untuk menjadi satu daging. Itu ya. Oke, sebentar nih Romo. Kalau yang tentang impotensi ini sendiri, untuk bisa tahu ini impotensi atau tidaknya itu pun akan diuji dalam proses, dalam sesudah perkawinan atau sebelum perkawinan itu sendiri, Mo? Sebelum perkawinan itu akan ditanyai oleh Romo ketika kanonik gitu ya. Nah, tergantung juga kejujuran orang yang mau menikah, begitu kan ya. Didukung dengan medis nggak, Romo? Mungkin ada perlu selama ini memang tidak didukung. Oh, gitu loh. Oke. Karena kami percaya dengan Anda semua. Jika nanti setelah menikah ternyata baru seperti itu ya, ada masalah. Nah, itu bisa diajukan sebagai alasan. Ternyata setelah satu rumah ternyata suami saya impotensi gitu. Itu bisa jadi alasan untuk membatalkan. Tapi jika Anda tidak masalah dengan hal itu, nah tetap bisa dilanjutkan perkawinan. Jika misalnya tidak masalah, ya wes. Terus aku tahu. Nggak apa-apa tuh, adopsi ya, gitu. Adopsi bisa. Adopsi gitu ya. Adopsi, tetapi adopsi ya, bukan bayi tabung ya, Romo ya. Itu bisa kita bahas di topik yang di topik, oke, boleh. Oke. Lanjut Romo. Yang ketiga, halangan yang ketiga apa itu, Romo? Nah, halangan yang ketiga adalah ikatan perkawinan sebelumnya. Jelas ya, bahwa menikah itu kan monogami, satu pasangan. Yap. Kalau kamu ternyata sudah pernah menikah dengan orang lain, otomatis kamu terhalang
terhalang untuk melangsungkan perkawinan setelahnya. Poligami gitu ya Romo ya? Poligami. Oke. Ya, itu saya rasa jelas ya begitu. Nah, selanjutnya adalah ini ikatan hubungan darah. Wow. Romo perlu gambar Itu, ini ya. Romo? Oh, Bisa oke. dilihat di Asik sini. nih kita melihat sesuatu yang visual ya teman-teman, supaya lebih memudahkan pemahaman dari kaula muda nih tentang halangan yang keempat, yaitu ikatan hubungan darah. Silakan Mo, apa sih yang Romo ingin beritahu nih ke kaula muda? Nah, sebenarnya dalam ikatan hubungan darah itu kan terhalang gitu ya. Ada kekerabatan, kekeluargaan. Oke. Tetapi itu bisa tetap dinikahkan jika ada syaratnya. Misal ya, Romo gambar. Boleh. Misalnya ini ya. Aku misalnya, aku ini namanya Adit misalnya. Oke ya. Ada ini yang namanya kita- Adit nggak di sini nih? apakah ada nama tidak ada ya? Oh, nggak ada. Oke. Punya orang tua. Namanya siapa ya? Beni misalnya ya. Oke. B kan orang tua. Nah, punya lagi kakek namanya C misalnya ya. Oke. Nah, ini dimaksud garis lurus ke atas ke bawah. Oke. Nah, sebanyak apapun garis lurus ke atas itu nggak bisa menikah, gitu ya. Menikah dengan oke. ayah, menikah dengan kakek dan seterusnya itu ya. Atau dengan anak nggak bisa. Kalau garis lurus. Nah, tetapi bisa menikah jika garis menyamping. Misal begini. Oh. Dari C ini dia punya anak lagi, D gitu kan ya. Itu berarti apa ini? Paman misalnya ya. Iya benar, paman. Gitu ya. Lalu dia punya anak lagi, E. E ini punya anak lagi, F misalnya. Ini menyamping ya. Oke. Nah, kalau lebih dari 4 tingkat, maksudnya begini. A ke B ini 1 tingkat, Iya, iya B ke benar. C ini 2 tingkat, C ke D ini tingkat ketiga, D ke E tingkat keempat. Nah, E ke F tingkat kelima. Oke. Kalau sudah lebih dari 4 tingkat, nah itu bisa diberi dispensasi atau kelonggaran menikah dengan itu. Maaf Gitu Romo, ya. saya izin bertanya. Iya. Jadi semisal nih, si Adit tadi, Adit kan punya F ini adalah berarti keponakannya. Jauh, Nah, dianggap jauh kan? Nah, Ha. berarti apakah Adit bisa menikah dengan siapa semisal VV, semisal begitu? Oh, bisa? Bisa, menurut aturan hukum gereja. Oh, gereja ya, gereja. Oke. Kalau Oh, begitu. aturan budaya sosial itu soal lain, begitu ya. Oh. Atau mungkin dari sisi yang lebih jauh, misalnya dari Mbah Buyut misalnya. Iya. Siapa jauh gitu ya. Sampai akhirnya kan seumuran loh misalnya ada. Iya, benar. Bisa lebih dari 4 tingkat gitu ya. Oke. Kalau 4 tingkat atau kurang, Ya. masih dianggap dekat, tidak bisa Oke. menikah hubungan darah. Wow, insight Iya. baru ya. Iya, gitu. Oke, berarti ini ada kaitannya juga sama kasus tentang semarga, begitu-begitu ya Romo ya? Tentang kaitannya dengan marga nih. Kalau menurut Kaitan Romo marga. bagaimana? Maksudnya gimana? Jadi, semisal saya suka sama orang ini, tetapi ternyata Iya. mohon maaf sama suku yang sama nih. Tapi namanya mungkin apa ya, marganya sama. Tapi jadi boleh nih Mo, kalau semisal saya suka sama si B, B itu ternyata marganya sama dengan saya, Iya. tetapi sudah lebih dari 4 tingkat. Iya, kalau Romo kan menjelaskan dari sisi ajaran Agama gereja, ya? Oh, itu oke, boleh oke, oke. saja, gitu ya. Oh, Tergantung masalah dengan budaya itu, bagaimana iya, menyelesaikannya, bahas dengan keluarga, bahas dengan ini. benar. Gereja membuka pintu untuk terjadinya itu, gitu. Oke. Baik, lalu untuk bisa tahu ini sudah 4 tingkat apa enggaknya, berarti pada saat sebelum perkawinan pun gereja akan mencari tahu juga Romo, Iya, tentang kalau itu. untuk kanonik itu Romo juga bilang, apakah ada hubungan darah dengan pasanganmu itu, gitu. Dia siapamu, begitu. Ya, Nah, oke. Oke, ya. Baik. Insight baru ya, kaula muda sekalian ya, tentang ini nih, hubungan darah. Berikutnya nih Romo, yang juga nggak kalah jauh tentang saudara atau darah nih, yaitu hubungan semenda. Benar ya Romo ya? Romo akan jelaskan halangan kelima, yakni hubungan semenda. Oh, semenda. Hubungan semenda itu misalnya apa? Misalnya begini, siapa ya? Oh mati. Oh, ada oke. Misal Rio, ya. Oke, Rio. Rio menikah dengan siapa ya? Selma misalnya. Oke, Salma. Selma ini punya ibu, namanya Valen. soleh apik jeneng ibu
Puput misalnya ya. Oh, Puput. Oke. Oke, Puput. Nah, Suaminya Puput? enggak, Ian. sudah kan. Ini Oh, menikah enggak. ya, Oke. suami istri, gitu kan. Lalu di tengah jalan Selma meninggal, Walah, kasihan. gitu kan. Nah, lalu Rio kan jadi bebas. Pasangannya sudah meninggal kok, Oh, kan iya. mencintai sampai mau memisahkan. Benar. Dia bisa menikah lagi. Benar. Nah, kasusnya adalah Rio ini mau menikah dengan Ibu Puput. Loh. Oh, iya. Halo. Agak, aduh duh. Wow ya. Maksudnya begitu. Gong ya ternyata ya. Nah, apakah ini bisa dilakukan? Tidak. Oh, nggak boleh ya. Karena apa? Oke. Karena ini sudah Rio ini dianggap sebagai Anaknya Puput. Ibu Puput. Oh. Hubungan darah garis lurus. Oh. Kan sampai berapapun tidak bisa. Nah, itu hubungan semenda. Oke. Dilarang jika meskipun secara teori Rio ini sudah bebas, istrinya sudah meninggal kan? Itu loh. Tetapi tidak bisa karena hubungan semenda ini ya dimaksud. Oke Romo, kalau semisal si Selma ini punya saudara perempuan juga, Punya saudara, namanya Puput punya Telma saudara. lah, semisal. Siapa? Telma. Telma. Kan oke. Selma dan Telma. Gini ya. Nah, Rio boleh menikah dengan Telma apa enggak Romo? Rio Kan apakah dia bisa Telma menikah kan dengan- iparnya Rio. Oh, nggak bisa. Berapa tingkat? 1, 2. Oh, iya, oke. Iya kan. Oke. Oke. Jelas ya. Oke, jelas. Aman ya, Aman kaula ya. muda sekalian ya. Oke. Oke, kita lanjut ke halangan yang keenam nih Romo. Mungkin bisa di-spill ke kaula muda sekalian. Oke, halangan yang keenam adalah halangan kelayakan publik. Gimana tuh Romo Halangan kelayakan maksudnya? publik. Misalnya begini. Nama siapa lagi nih? Budi. Ada yang namanya Budi? Nggak ada ya? Gak ada ya bapaknya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Budi ini Oke. kumpul kebo, tahu kumpul kebo ya? Hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan. Oke. Dengan siapa misalnya? Ada yang mau jadi korban? Ada. Vian. Cewek. Oh, cewek. Fanny ya Oh, misalnya. Fanny. Ada yang Fanny di sini. Fanny, contoh ini ya, maaf Oke. ya contoh. Nah, ini kumpul kebo ya. Ya. Hidup bersama tanpa ada ikatan nikah. Nah, terus kasusnya adalah Fanny ini ternyata adalah janda yang punya anak. Waduh, berat nih kayaknya Fanny. Namanya Bunga, gitu ya. Oke. Gitu. Oke, jelas ya kasusnya. Oke, siap. Nah, selama perjalanan waktu mereka tidak ada ikatan nikah, hidup bersama. Benar. Di tengah jalan, ternyata Budi lebih memutuskan untuk pengen menikah dengan Bunga. Waduh. Maruk Ternyata ya, anaknya kayaknya. lebih cantik ya. Waduh. daripada si Oke. Fanny, gitu ya. Oke. Nah, apakah ini bisa dilakukan? Nah, ternyata tidak ketika misalnya publik atau masyarakat ya ini melihat hubungan mereka berdua gitu loh. Oh, mereka itu hidup bersama. Masyarakat menganggap mereka ini sudah ada dalam ikatan perkawinan meskipun kenyataannya tidak ada ikatan. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya Budi ini mau menikah dengan Bunga, ya secara teori harusnya kan tidak apa-apa, Iya, karena benar. tidak ada ikatan perkawinan dengan Fanny kok, tidak ada gitu kan ya. Tapi yang menjadikannya tidak layak adalah publik, masyarakat. Kalau mereka tetap boleh dinikahkan, nanti jadi huru hara di Iya. tengah masyarakat, Benar. begitu kan ya. Karena publik sudah melihat ini itu nikah, meskipun kenyataannya belum. Begitu. Jadi yang menilai ini tidak layak bukan gereja, karena alasan sosial masyarakat. Oh. Gitu ya. Itu karena kelayakan publik. Tidak layak yang dinilai oleh publik, begitu ya. Meskipun teorinya sebenarnya kan tidak apa-apa toh. Tidak ada ikatan. Iya, benar. Tapi kan ada masalah itu jadi tidak bisa. Itu berarti mempengaruhi pertimbangan dari gereja ya Romo ya. Dilihat. Itukah juga yang menjadi alasankah Romo kenapa ketika mau ada pasutri yang menikah itu diumumkan dulu di gereja? Iya, kan diumumkan bagi oke. akan menikah pasangan Dan Budi dan Fanny, ya, benar. bagi umat yang mengetahui adanya halangan, gitu kan ya. Oh, dia kan sudah menikah dengan tetangga saya kan. Waduh, aduh. Siapa tahu waktu Oke. kanonik tidak jujur, Iya. gitu loh maksudnya. Itu alasannya ya Romo ya. Tapi kalau misalnya Budi mau menikah dengan Fanny, ya nggak apa-apa. Meskipun sudah kumpul kebo ya. Sebelumnya pengakuan dosa, mengungkapkan dulu. Saya melakukan perzinahan Oke. dengan itu. Itu. Baik. Oke, kita move nih Romo ke
ini yang gongnya nih, yang kembali lagi gongnya yang dinanti-nantikan nih penjelasannya nih, yaitu halangan yang ketujuh. Bisa di-spill nih Romo. Iya. Yang ketujuh adalah halangan beda agama. Waduh, berat Beda nih. agama. Duh, yang senyum-senyum relate nih kayaknya Romo. Sebenarnya dalam ajaran gereja itu beda agama itu menjadi halangan karena ini membahayakan iman si pihak Katolik. Itu yang menjadikan halangan. Nah, tetapi bisa didispensasi. Dispensasi itu kan pelonggaran. Ya, bisa dinikahkan dengan syarat, yakni pihak Katolik mau berkomitmen menjalankan ketiga hal ini. Oke. Yang pihak Katolik loh ya. Apa Satu, aja? dia Satu. tetap setia pada imannya Katolik dan anaknya dibaptis Katolik. Oke. Yang kedua, yang pertama ini diketahui oleh pihak pasangan yang non-Katolik Oke. atas pengetahuan pihak yang non-Katolik. Lalu yang ketiga, pasangan ini juga mengikuti kursus persiapan perkawinan supaya juga mengerti nilai-nilai luhur perkawinan Katolik. Nah, jika dia mau menyetujui ini, dispensasi atau pelonggaran nikah beda agama bisa diberikan. Begitu ya. Oke. Karena tujuan awalnya adalah membantu orang itu supaya terjaga imannya. Ya, tidak membahayakan iman. Maka janjinya itu tadi. Itu yang diutamakan gereja Diutamakan, ya. ha, Oke. gitu ya. Itu berlaku baik pria maupun wanita ya Romo ya. Iya. Oke, Gitu ya. paham. Nah, tapi persoalannya kadang kita dihadapkan pada hukum sipil itu ya, yang dimana harus seagama. Nah, itu yang jadi masalah di negara kita gitu ya. Sialnya kita di Indonesia yang ada aturan nikah harus seagama untuk pencatatan sipil itu. Begitu. Kalau di negara lain tidak masalah, di Indonesia masalah gitu ya. Berarti pesannya pindahlah ke negara orang. Bukan, jangan bukan. aja dulu. Oke. Masalahnya itu kan ketentuan nikah harus agama itu kan hanya surat edaran dari Mahkamah Agung, tidak bersifat undang-undang yang mengikat semua kan begitu. Benar. Ada tempat-tempat yang masih bisa longgar, boleh. Oke. Ada tempat-tempat yang memang kaku, gitu ya. Coba itu diurus. Nah, itu memang persoalannya di situ kita. Tapi kalau gereja Katolik dimungkinkan untuk menikah beda agama. Oke. Tetapi tetap saya menyarankan menikahlah Iya, seiman seagama, benar. itu lebih baik. Syukur-syukur nanti di tengah jalan yang beda agama mau jadi Katolik. Aduh. biasa itu. Aduh, pelan-pelan Gitu. Romo. Kanan kiri soalnya. Oh, Kan iya. beda banyak Oh, iya, agama nih. itu. Oke, gitu ya, paham ya? Oke. Oke. Oke, kita jangan panjang-panjang dulu tentang ini. Kita lanjut ke topik yang ke-8 nih Romo. Halangan yang ke-8. Ya, halangan ke-8 adalah halangan penculikan. Itu ya. Gimana tuh Romo? Jadi dalam kitab hukum kanonik kanon 1089 itu dikatakan terjadi halangan ketika seorang pria menculik laki-laki. Nah, begitu ya. Oke. Jarang sekali perempuan menculik laki-laki, jarang sekali ya. Mungkin nggak ada ya. Yang dikatakan pria menculik laki-laki gitu ya. Karena orang ketika diculik lalu menikah, orang dalam keadaan terpaksa. Oke. Padahal menikah itu harus dalam kebebasan, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa ancaman. Oke. Begitu ya. Nah, ketika orang diculik lalu menikah, ia dalam kondisi terpaksa. Begitu ya. Oke. Nah, tetapi halangan penculikan itu bisa dibatalkan, tidak lagi berlaku jika si pihak perempuan yang diculik mau untuk menikah dengan orang yang Oke. menculiknya itu. Misalnya, oh ternyata orang yang menculik saya ganteng banget misalnya gitu. Wah. Misalnya anggota member BTS, wah saya mau. Waduh. Nggak apa-apa. Langsung menyerahkan diri itu kayaknya bungkus Romo aku, ya. Mas, misalnya. aduh, paham juga nih Romo kayaknya. Iya. Nah, berarti itu juga berlaku dengan ini Mo. Mungkin kalau mungkin tadi Romo bilang kayaknya cewek nggak mungkin menculik cowok gitu kan Romo ya. Iya. Tapi belum tentu, mungkin ada Itu ya? namanya sebutannya cegil Romo. Oh, cegil. Cewek-cewek gila gitu ya. Iya. Itu mungkin disantet kayak gitu-gitu tuh Waduh. termasuk penculikan nggak Romo ini? Ya sejauh dia memang Kan tidak sadar tuh. menikah dengan tidak atas Oke. kehendaknya, yaitu menjadi Oke. halangan kan. Kembali Nggak ke boleh situ ya? aja. Laki-laki perempuan nanti juga berlaku sama kok pada. Gak boleh ya, cewek-cewek nih. Oke. Menikah Terus- itu harus dengan bebas. harus kehendak juga ya. Nggak boleh ada paksaan dari mertua atau orang tua nikah dengan ini jangan. Oke, Iya. paham. Oke, kita masuk ke ke halangan yang berikutnya nih Romo. Iya. Apa sih halangan yang ke-9? Halangan ke-9 banyak ya. Halangan ke-9 itu adalah kriminal. Oh. Nah, ini langsung ditujukan pada kasus pembunuhan. Nah, menurut Gimana kanon tuh? 1090 itu ya. Misalnya adalah kasusnya, saya sudah punya istri misalnya. Jangan saya lah. Adit sudah punya istri misalnya. Adit sudah punya Oke. istri.
Fanny misalnya ya. Oh, Fanny terus ya. Iya, kasihan mau. Bella. Bella misalnya. Ya. Adit menikah dengan Bella. Oke. Nah, Adit di tengah jalan jatuh cinta dengan Putri misalnya ya. Oke. Nah, kan dia terhalang nih, sudah menikah kan, Iya, ada benar. ikatan. Nah, dia berpikir supaya bisa menikah dengan Putri, dia membunuh si Bella. Oh, jahat itu ya, itu Adit. kriminal. Oh, nggak supaya boleh, bisa Dit. menikah. Nah, makanya dalam kanonik juga dicermati dulu riwayatnya bagaimana, gitu. Apakah ada track record pembunuhan, Oh, oke. gitu kan ya. Lihatnya Misalnya dari sudah mana, pernah Bang? menikah, ya ketika misalnya dilihat, oh ini sudah pernah menikah dulu. Oh. Nah, ditanya dulu bagaimana meninggalnya, karena apa, gitu. Oh. Nah, karena dibunuh misalnya, tidak bisa. Atau sebaliknya, si Adit ini orang yang lajang. Nah, Oke. menyukai Putri yang sudah punya suami, Bambang. misalnya. Waduh. Nah, dia membunuh si Bambang, suaminya si Putri. Jahat Nah, ya, Adit. itu juga Nggak tidak boleh. bisa. Itu terhalang jika dia menikah dengan motif itu. Itu ya. Oke. Oke, jadi iya. jangan memaksakan kehendak ya intinya Iya, teman-teman ya. itu ya. Seperti itu. Masuk ke halangan yang ke-10. Apa tuh, Romo? Ya, halangan ke-10 adalah halangan adopsi. Waduh, gimana lagi nih tentang Ya, adopsi nih, Jadi Romo? misalnya Ferdi adalah anak adopsi dari Pak Sutri Yesi misalnya tadi. Pak, Nah, Bu. lalu Nggak ada Pak ya? Yesi Bu Oke. Yesi mengadopsi lagi anak perempuan. Oke. Si Sopo? Cinta. Cinta misalnya. Oke. Nah, apakah Adit ini adalah anak adopsi bisa menikahi Cinta yang juga sesama anak adopsi? Waduh. Jawabannya tebak. Bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena meskipun anak adopsi sudah dianggap seperti anak sendiri kan. Jadi dua tingkat kan nggak bisa. oke, Iya oke. gitu. Sesama anak adopsi. Atau sebaliknya, aku sebagai orang tua, misalnya ya, Leo. Nah, mengadopsi anak perempuan. Oke. Ini adalah investasi saya untuk nanti saya nikahkan. Nggak bisa juga. Oh, itu juga nggak bisa Tidak ya? bisa, itu anakmu tetepan. Meskipun tidak ada ikatan darah kan. Iya, benar, tetapi benar. status adopsi bisa menghalangi oke. untuk menikah. Oke, gitu ya, jelas. Wow. Menarik kayaknya. Keren ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya sekarang ya apa aja sih hal-hal yang ternyata di sekitar kita itu nggak boleh atau oh ini boleh seperti itu. Terus lanjut lagi Romo, Ya, apa lanjut aja sih? lagi. Ini saya makin penasaran nih Romo. Apa Iya. yang ke-11 nih? Ya, ke-11 adalah halangan tahbisan suci. Wah, Contohnya itu. saya. Oke. Nah, saya sudah menerima sakramen tahbisan imamat, otomatis saya terhalang untuk melangsungkan perkawinan. Begitu ya. Oke. Itu. Nah, makanya dalam surat baptis Oke. kita itu ya, ketika kita menikah, kita tahbisan, itu ada kolom status, isinya liber atau non liber. Apa itu? Liber itu bebas atau tidak bebas. Oh. Nah, kita tuh awalnya semuanya liber. Ketika Libel. menikah di surat baptis itu diganti menjadi non liber. Termasuk saya yang tahbisan. Oh, non begitu. liber gitu ya. Maka saya pun kalau misalnya menikah, sekretariat akan meminta surat baptis terbaru. Oh, Dicek. begitu. Oh, ternyata non liber, enggak bisa. Kan juga sama, misalnya sudah menikah, mau jadi romo, oh status baptisnya sudah non liber, nggak iso. Apakah surat baptis harus selalu diperbarui gitu kah Romo? Biasanya akan diperbarui ketika ada tujuan tertentu kayak tadi. Oh, kayak mau menikah ada gitu ya? syarat minta Oh. surat baptis terbaru. Oh, begitu. Gitu kan. Keren, Statusnya keren. akan terbarui dengan Iya, hidupmu iya, iya. itu. Oke, Gitu ya. kalau Cara melihat. mohon maaf Romo, kalau semisal berarti kayak frater gitu tuh, berarti kan belum ditabiskan. Belum, dia Itu- masih liber. Oh liber masih Iya, ya? liber. Oh, masih Dia liber. masih bisa untuk misalnya memutuskan ingin pacaran menikah itu bisa. Oh, Begitu ya. Oke oke. Itu tapi sebagai tantangan imannya ya Iya, Romo tantangan ya. sebagai bahan refleksinya. Oke, aku di tengah jalan ini sebenarnya mantap di mana sih? Aku mau Oke. jadi romo atau mau hidup berkeluarga saja gitu ya. Terserah kan kebebasan dia. Yes, benar. menjawab. Orang kalau hidup dengan terpaksa pasti tidak bahagia. Iya sih. Ya, Masuk akal. lebih baik memilih dengan bebas, pasti bahagia. Menikah begitu, jadi romo begitu, tidak Oke. menakutkan selama tidak dengan terpaksa. Gitu. Jadi tidak ada pilihan yang salah ya kaula Iya. muda ya. Jika memang panggilan hidupnya mengarah untuk menjadi seorang imam, ya nggak masalah kayak gitu. Iya. Ataupun kalau memilih untuk menikah itu pun juga tidak masalah karena semua punya alasan dan tujuannya masing-masing. Iya. Oke Romo, masuk ke halangan yang ke-12. Last but not least, Iya. apa tuh Romo? Ya, yang terakhir adalah halangan kalau kekal. Wow, gimana Ya, tuh? ini mereka yang jadi suster atau bruder yang meskipun tidak
menerima tahbisan, sakramen tahbisan, tapi mereka mengucapkan kaul kekal. Ya, ini soal ketaatan, kesederhanaan dan kemurnian gitu ya. Dia setia untuk hidup murni seumur hidupnya. Itu juga menjadi halangan bagi dia. Begitu ya. Hampir sama kayak yang tahbisan. Oke. Gitu ya. Oke, Itu ya, begitu. itu juga mungkin ya, itu insight baru aja buat kita ya teman-teman, bahwa bagi mungkin kita punya teman-teman atau saudara yang sudah menjadi biarawati atau sudah mungkin menjadi romo juga, itu pun sudah mengikuti kaul kekalnya mereka Iya. ya teman-teman. Baik Romo, terima Iya. kasih banyak, semoga menjawab keresahan dan kebingungan mungkin ya teman-teman sekalian, Kak Kiel maupun teman-teman yang tadi yang sudah bertanya. Semoga episode 2 kali ini tentang halangan-halangan dalam perkawinan bisa benar-benar teman-teman pahami dan baik pun juga dicatat dan diterapkan ya teman-teman. Nah, itu dia tadi pembahasan kami tentang halangan-halangan dalam perkawinan. Sekaligus mengakhiri podcast episode 2 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.